Hari itu, Sai menceritakan kisahnya pada Usa jika dia bertemu dengan seorang anak laki-laki tampan di perkemahan dan kakinya cacat, sehingga dia menggunakan alat bantu. Aku mulai tertarik dengannya karena dia memiliki nama yang sama seperti putraku yaitu Vinayak, dan dia juga memanggilku dengan sebutan ibu. Tiba-tiba saya mendapatkan telepon dari kepala sekolah yang memberitahu bahwa Vinayak jatuh dan memintanya untuk segera datang ke perkemahan karena dia terus merintih kesakitan. Saya tidak bisa melakukannya karena kondisi sudah malam, dan meminta kepala sekolah untuk membawa Vinayak ke klinik rumahnya. Sesampainya di sana, saya memeriksa kaki Vinayak sambil memijatnya, kemudian saya membalut lukanya sambil mengajak Vinayak mengobrol untuk mengalihkan rasa sakitnya. Saya memintanya untuk bangun namun Vinayak masih merasa kesakitan, sehingga saya memberikan obat untuk menghilangkan rasa nyerinya dan meminta Vinayak untuk mencobanya lagi, tapi hasilnya masih sama. Safi datang menemuinya dan bertanya apakah anak laki-laki itu mengganggunya lagi. Saya bertanya siapa anak laki-laki yang dimaksud. Safi menceritakan beberapa anak laki-laki menindas Vinayak di perkemahan karena kakinya tidak normal. Vinayak membenarkan ucapannya dan mengatakan, "Aksai dan timnya menindas diriku, bahkan mengejek bahwa aku tidak akan pernah bisa berlari atau memenangkan perlombaan." Saya mencoba untuk menghiburnya dengan memeluk Vinayak, tanpa terasa dia pun meneteskan air matanya. Di rumah Kafan, Virat mengirimkan pesan pada Vinayak karena sangat khawatir tentang kondisinya, namun Virat tidak mendapatkan balasan karena ponselnya ada di dalam tas. Di satu sisi, Sai menghapus air mata Vinayak dan memintanya untuk tidak mendengarkan ucapan anak-anak nakal tersebut, lalu mengungkapkan bahwa Vinayak adalah anak pemberani dan harus bersikap kuat. Safi berkata, "Ibuku sangat kuat dan pemberani, dia bahkan bisa melakukan apapun yang dia inginkan, dan akan segera menyembuhkan kakimu seperti yang dia janjikan." Saat itu Usa membawakan susu kunyit dan Sai memberikannya pada Vinayak untuk dihabiskan. Sai bertanya pada kepala sekolah apakah Vinayak bisa tinggal di sini untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Kepala sekolah setuju dengan ide tersebut, namun Sai meminta kepala sekolah untuk meminta izin terlebih dulu pada orang tuanya. Vinayak meminta Sai untuk tidak memberitahu ayahnya tentang kondisinya karena dia pasti sangat khawatir. Sai setuju bahwa dia tidak akan mengatakan apapun. Kemudian kepala sekolah menghubungi Virat, namun ponselnya mati karena kehabisan baterai. Kepala sekolah pun memberitahu jika ponselnya tidak bisa dihubungi dan berpamitan untuk pergi. Setelah itu Safi menawarkan persahabatan pada Vinayak karena mereka akan sering bertemu dan Vinayak pun setuju. Safi mulai menunjukkan lukisan yang ada di buku gambarnya, kemudian Vinayak memuji bahwa gambar itu sangat indah, dan bertanya di mana ayahmu karena aku tidak pernah melihatnya. Safi meminta Sai untuk memberitahu Vinayak di mana ayahnya berada. Sai tidak bisa menjawab pertanyaannya dan hanya duduk terdiam. Safi bertanya pada Vinayak apakah dia memiliki seorang ayah. Vinayak mulai menceritakan tentang kisah ayahnya yang selalu membantunya setiap saat dan melindunginya. Safi berkata, "Kau tidak usah khawatir karena aku akan melindungimu selama kau ada di sini." Sai tersenyum dan bertanya pada Vinayak apa yang ingin dia lakukan setelah dia dewasa. Vinayak menjawab bahwa cita-citanya adalah menjadi dokter sepertinya. Sai merasa senang dan mengejek bahwa Safi tidak pernah ingin menjadi dokter. Tak lama kemudian, Vinayak berada di tempat tidur bersama Sai juga Safi. Vinayak melihat gambar-gambar milik Safi dan mulai merindukan ayahnya, lalu memutuskan untuk menghubungi Virat namun tasnya jatuh ke lantai, sehingga dia pun kesulitan untuk mengambilnya. Di sisi lain, Virat menyadari bahwa ponselnya lowbat dan langsung mengisi daya, namun hatinya masih gelisah karena sangat merindukan Vinayak. Virat pun akhirnya memutuskan untuk memberikan kejutan pada Vinayak dengan mengunjunginya di perkemahan. Keesokan harinya, Virat yang sedang dalam perjalanan harus terhenti karena ada pohon tumbang yang menghalangi jalannya. Virat keluar dari mobil dan memindahkan pohon tersebut, lalu pandangannya teralihkan melihat tulisan Safi di beberapa pohon, yang menanyakan kapan kau akan datang papa. Virat bisa merasakan kesedihan dalam coretan tersebut, seolah dia memiliki ikatan batin dengan Safi dan berpikir, apa kesalahan anak kecil ini sehingga dia harus menanggung rasa sakit perpisahan dengan ayahnya. Virat akhirnya menuliskan pesan balasan di pohon tersebut jika ayahnya akan segera datang, dan berdoa agar Tuhan mempertemukan kembali anak itu dengan ayahnya, lalu melanjutkan perjalanan menuju tempat perkemahan. Di satu sisi, Sai mengucapkan selamat pagi untuk Vinayak dan bertanya tentang bagaimana perasaannya. Vinayak menjawab bahwa dia jauh lebih baik dari rasa sakitnya. Sai mengatakan, aku akan memberikan balsem pereda rasa sakit agar kau bisa mengoleskannya di rumah. Sai merapikan barang-barang milik Vinayak yang jatuh di lantai, tanpa memperhatikan layar ponsel yang menunjukkan foto Vinayak dengan Virat.
Vinayak meminta maaf karena menjatuhkan barang-barangnya. Sai mengatakan jika itu tidak masalah baginya. Saat itu Safi bangun dan langsung menanyakan sarapannya. Sai memintanya untuk menggosok gigi terlebih dahulu dan bertanya apa yang ingin mereka makan. Safi menyebutkan daftar makanan favoritnya, sedangkan Vinayak menjawab bahwa dia ingin makan modak. Sai kaget dan mengatakan, itu adalah makanan kesukaanku, dan aku akan menyiapkan modak hari ini. Setelah selesai sarapan Sai mengantarkan Vinayak, lalu kepala sekolah mengucapkan terima kasih pada Sai karena telah menjaganya. Sai mengatakan jika itu sudah menjadi tugasnya dan tidak usah berterima kasih. Tak lama kemudian, Virat berjalan menuju perkemahan, namun di arah berlawanan Sai pun berjalan meninggalkan perkemahan dengan Safi. Mereka sudah dekat dan hampir bertemu, namun Virat menolong seorang anak laki-laki yang terjatuh sehingga Virat belum ditakdirkan untuk bertemu Sai, karena Sai sudah meninggalkan perkemahan bersama Safi. Vinayak menoleh dan bahagia mendapatkan kejutan dengan kedatangan Virat, sedangkan kepala sekolah meminta maaf karena telah mengganggu waktunya. Virat berkata, aku memang harus datang ke sini karena aku sangat merindukan Vinayak. Kepala sekolah memberitahu kejadian semalam dan mengatakan, bahwa dokter telah membantunya sehingga kau tidak perlu khawatir. Virat mengatakan jika dia ingin bertemu dengan dokter tersebut untuk mengucapkan terima kasih, namun kepala sekolah memberitahu bahwa dokter baru saja pergi karena dia harus mengajar para wanita di dekat rumahnya. Di tempat lain, Safi kembali ke hutan untuk melihat coretan yang dia buat di pohon dan terkejut, melihat salah satu coretannya mendapatkan balasan bahwa ayahnya akan datang menemuinya. Sontak Safi merasa senang dan bergegas pulang untuk menyiapkan diri. Sesampainya di rumah, Safi langsung mengganti pakaiannya dan sudah siap untuk pergi lagi. Sai bingung dan mempertanyakan kemana dia akan pergi. Safi memberitahu jika ayahnya akan datang menemuinya dan mengajak Sai untuk pergi ke hutan. Sai terkejut namun dia tidak ingin membuatnya sedih dan mengikuti apa yang Safi katakan. Tiba-tiba hujan turun lebat sehingga membuat Safi sedih, karena tidak bisa menunjukkan pada Sai ataupun usah tentang balasan ayahnya. Safi menuntut Sai untuk mengungkapkan siapa sebenarnya ayahnya. Sai menolak untuk mengatakan apapun dan mengajak Safi untuk kembali ke rumah, namun Safi bersikeras ingin menunggu ayahnya datang. Usa berkata pada Sai, kau tidak bisa menyembunyikan kebenaran ini dalam waktu cukup lama lagi. Karena Safi mulai tumbuh besar dan ingin mengetahui tentang ayahnya. Sai mengatakan, aku adalah ayah termasuk ibu bagi Safi, dan aku tidak ingin mengingat lagi tentang masa laluku. Sai pun mengajak Safi pulang dan menaikkannya ke atas sepeda. Di waktu bersamaan mobil Virat melintasi jalan tersebut namun karena hujan yang cukup lebat, Virat tidak bisa mengenali wajah Sai. Setelah mobil Virat pergi, seorang wanita datang menemui Sai untuk mengadu bahwa suaminya telah menyiksanya secara fisik, dan dia tidak ingin tinggal bersamanya lagi. Sai setuju untuk membantunya dan memberitahu Safi, bahwa dia akan mengantarnya ke perkemahan setelah mengganti pakaiannya. Tak lama kemudian, Safi sudah berada di perkemahan bersama Vinayak dan mereka mulai membicarakan tentang keluarga. Vinayak memberitahu jika ayahnya adalah seorang polisi. Safi menjadi sangat bersemangat dan meminta Vinayak menceritakan tentang ayahnya. Tiba-tiba dua preman ingin menculik Safi dan mencoba untuk membawanya pergi, namun Vinayak memegang kaki preman itu dan memintanya untuk melepaskan Safi. Preman itu tidak mendengarkan dan malah mendorong Vinayak. Beruntunglah Virat datang dan berhasil menangkap Vinayak, lalu menanyakan kondisinya. Vinayak menjawab bahwa dia baik-baik saja sehingga Virat memintanya untuk menunggu dan bergegas untuk menyelamatkan Safi. Virat memperingatkan para preman untuk melepaskan gadis kecil itu, namun para preman memintanya untuk tidak ikut campur jika tidak ingin mendapatkan masalah. Virat menantang dan mulai berkelahi dengannya, kemudian para preman melemparkan Safi ke udara. Virat pun bergegas melompat dan berhasil menangkap Safi. Virat menggendong Safi dan mulai melawan para preman sampai mereka jatuh pingsan tak berdaya. Virat menghubungi kantor polisi dan memberikan perintah untuk segera menangkap para penjahat yang ada di perkemahan. Setelah itu Vinayak datang menghampiri mereka. Virat bertanya pada Safi kenapa para preman itu menyerangnya. Safi menjawab tidak tahu dan mulai mengajukan pertanyaan pada preman yang pingsan tersebut. Virat tersenyum dan bertanya apakah dia tidak takut pada penjahat. Safi menjawab tidak sehingga Virat bertanya tentang namanya. Safi menyebutkan bahwa namanya adalah Safi. Sontak Virat terkejut dan mengingat masa lalu, jika dia pernah memberitahu Sai ingin memberikan nama perempuannya sebagai Safi. Tiba-tiba semua orang mulai berkumpul mendengar keributan tersebut, bahkan polisi juga datang untuk menangkap para penjahat. Vinayak memberitahu Virat bahwa Safi adalah orang yang telah menyelamatkannya dari anak-anak nakal, dan ibunya merawatnya semalaman karena kakinya terluka. Virat pun mengucapkan terima kasih pada Safi karena telah membantu Vinayak.
Safi berkata, seharusnya aku yang mengucapkan terima kasih kepadamu karena kau telah menyelamatkanku dari para penjahat. Firat merasa bahagia karena bisa mengenal Safi dan berpikir, jika orang tuanya sangat beruntung memiliki anak seperti dirinya. Selang beberapa waktu, Firat mengantar Safi untuk pulang ke rumah dan menanyakan tentang ibunya. Safi menjawab bahwa ibunya adalah seorang dokter, guru, ibu rumah tangga dan juru masak terbaik. Firat pun tersenyum dan menganggap bahwa ibunya sangat baik. Safi kemudian berbagi modak yang dibawakan oleh Sai sehingga Firat menjadi emosional, mengingat bahwa Sai juga pernah membawakan bekal yang sama di saat dia akan melakukan misi. Safi mempertanyakan apakah rasanya enak, Firat memuji bahwa itu sangat enak sehingga Safi pun membaginya lagi. Sesampainya di rumah, Safi memanggil Sai dan membuatnya terkejut karena dia pulang sendirian. Saat itu Firat ingin menemui Safi namun Firat mendapatkan panggilan darurat, sehingga dia harus segera pergi. Sai bertanya pada Safi bagaimana dia bisa sampai rumah. Safi menceritakan seluruh kronologi kejadiannya bahwa para penjahat mencoba untuk menculiknya, lalu seorang polisi datang menyelamatkanku dan membawaku pulang. Sai menganggap jika Safi sedang mengarang cerita, tapi Safi memberitahu bahwa polisi itu adalah ayah Vinayak dan kau bisa bertanya padanya langsung jika tidak mempercayainya. Sai menjadi khawatir mendengar hal itu dan bersyukur bahwa Safi baik-baik saja.